Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zidan Cabarin Faradian dengan NIM C1C023030. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, mata kuliah akuntansi syariah, yang membahas akad istisna. Saya harap pembahasan yang akan saya bawa ini dapat bermanfaat untuk saya maupun teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja ke materinya. Baiklah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan membacakan latar belakang dari materi yang akan saya bahas. Jadi, perkembangan ekonomi syariah saat ini telah membawa berbagai inovasi dalam instrumen keuangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik dan adil. Dalam praktik muamalah, kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada barang yang sudah tersedia di pasar, namun seringkali melibatkan pengadaan barang yang harus diproduksi lebih dahulu sesuai dengan keinginan pemesan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Islam menyediakan skema jual beli berbasis dengan pesanan yang dikenal sebagai akad istisna. Oleh karena itu, makalah ini saya disusun untuk membedah lebih dalam mengenai pengertian landasan syariah, mekanisme praktik, hingga perlakuan akuntansi akad istisna agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi akad ini dalam pengembangan ekonomi umat. Selanjutnya itu pengertian akad istisna. Dalam ranah fikih muamalah, akad istisna dikenal sebagai transaksi jual beli yang fokus pada pemesanan pembuatan barang. Secara bahasa, istilah ini berakar dari kata sana'a yang berarti memproses atau membuat. Dalam skema ini, pembeli bertindak sebagai pemesan yang menetapkan kriteria khusus atas barang yang diinginkan oleh konsumen. Sementara penjual memegang tanggung jawab untuk memproduksi dan menyerahkan barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen tadi. Merujuk pada fatwa DSN MUI, istisna didefinisikan sebagai kesepakatan antara pemesan atau mustasni dan produsen, yaitu sani. Dengan spesifik dan syarat tertentu. Hal ini paling menonjol dari akad ini adalah fleksibilitas sistem pembayaran yang biasa dilakukan di muka, dicicil selama proses pengerjaan, ataupun dilunasi saat barang telah diserahkan oleh konsumen. Selanjutnya itu jenis-jenis akad istisna. Jadi akad istisna ini secara umum terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu akad istisna biasa, yang kedua itu akad istisna paralel. Yang pertama, akad istisna biasa ini yaitu akad yang langsung antara pemesan dan pembuat barang tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam akad ini, pemesan langsung menunjuk produsen untuk membuat barang tersebut dengan spesifikasi dan tenggat waktu tertentu. Sedangkan akad istisna paralel yakni akad yang melibatkan dua akad terpisah di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai perantara antara pemesan dan produsen. Sebagai contoh ini, Bank Syariah menerima pesanan dari nasabah lalu memesan barang yang sama kepada pihak ketiga dengan kesepakatan yang berbeda. Meskipun saling berkaitan, kedua akad ini bersifat independen satu sama lain, yang artinya jika salah satu akad batal, akad yang lain belum tentu otomatis ikut batal. Selanjutnya itu dasar syariah akad istisna. Jadi, dasar syariah akad istisna ini ada 4. Yang pertama itu Al-Quran. Di salah satu dalil yang digunakan sebagai landasan hukum akad istisna adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu." Jadi ayat ini menunjukkan pentingnya memenuhi perjanjian suatu kesepakatan yang telah dibuat, termasuk dalam hal jual beli secara istisna. Yang kedua itu hadis Nabi SAW. Terdapat riwayat yang mengemukakan kebolehan istisna. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memesan cincin dari emas meskipun tidak dibuat sebagai akad istisna secara eksplisit, namun hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan transaksi berdasarkan pesanan barang. Yang ketiga itu fatwa DSN MUI. Di Indonesia sendiri penguatan regulasi akad ini diafiliasi oleh fatwa DSN MUI nomor 6 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000. Fatwa tersebut mengatur secara detail mengenai rukun, syarat syah hingga mekanisme pembiayaan istisna. Pada lembaga keuangan syariah, kehadiran fatwa ini memberikan kepastian hukum positif yang mendukung penerapan istisna dalam sistem perbankan dan industri keuangan syariah nasional. Yang terakhir itu adalah ijma atau kesepakatan ulama. Secara hukum, keabsahan akad istisna juga diperkuat oleh ijma sukuti, yaitu kesepakatan para ulama yang lahir dari praktik masyarakat muslim secara luas tanpa adanya penolakan dari para ahli hukum Islam terdahulu. Sejak masa awal perkembangan Islam, umat muslim telah terbiasa melakukan transaksi pemesanan berbagai barang kepada para pengrajin sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan berkelanjutan tanpa adanya ulama yang melarang, maka praktik tersebut dianggap telah mencapai konsensus kolektif sebagai transaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Selanjutnya, selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 106. Jadi, pernyataan tersebut mengatur perlakuan akuntansi untuk akad istisna yang memberikan pedoman bagi produsen atau sani dan pemesan atau mustasni melalui dua pilihan metode pengakuan. Yang pertama itu metode persentase penyelesaian, yaitu jika estimasi pendapatan dan beban dapat diukur secara andal, atau metode akad selesai, yaitu jika estimasi tidak dapat diukur secara andal. Bagi produsen, proses produksi dicatat sebagai pendapatan bertahap atau ditangguhkan hingga penyerahan barang. Sementara bagi pemesan, pembayaran diakui sebagai aset dalam penyelesaian yang nantinya dikapitalisasi setelah barang diterima. Standar ini juga mewajibkan pengungkapan kebijakan serta nilai kontrak secara transparan dalam laporan keuangan guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya itu ilustrasi akad istisna. Dalam skema sederhana, kita bisa dapat contoh seorang pelanggan bernama Ibu Sarah yang ingin memesan satu set sofa custom untuk ruang tamunya kepada seorang pengrajin furnitur. Ibu Sarah memberikan spesifikasi mendetail mengenai ukuran, jenis kain, hingga tingkat keempukan busa yang ia inginkan. Setelah spesifikasi disepakati, kedua belah pihak menentukan harga sebesar 15 juta dengan sistem pembayaran bertahap, yaitu 30% sebagai uang muka, 40% saat kerangka sofa selesai, dan 30% sisanya dilunasi ketika sofa diantar ke rumah. Dalam hal ini, pengrajin bertanggung jawab menyediakan bahan baku dan memproduksi sofa tersebut hingga selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Sementara Ibu Sarah mendapatkan kepastian bahwa barang ini ia beli benar-benar sesuai dengan ekspektasinya. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa akad istisna merupakan instrumen jual beli dalam fikih muamalah yang berfokus pada pemesanan pembuatan barang dan dengan spesifikasi tertentu antara pemesan atau mustasni dan produsen atau sani. Keunggulan utama akad ini terletak pada fleksibilitas skema pembayarannya yang dapat dilakukan pada awal transaksi secara bertahap maupun di akhir penerimaan barang oleh pembeli, sehingga menjadi solusi yang efektif bagi sektor konstruksi dan manufaktur berskala besar. Secara hukum, istisna memiliki landasan syariah yang kuat melalui Al-Quran, hadis, ijma, serta fatwa DSN MUI nomor 6 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 yang memberikan kepastian hukum positif di Indonesia.
Dalam praktiknya, akad ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu istisna biasa yang bersifat langsung dan istisna paralel yang melibatkan lembaga keuangan sebagai perantara, dan dari sisi akuntansi PSAK nomor 106 menjadi standar utama yang mengatur perlakuan transaksi, baik melalui metode persentase penyelesaian maupun metode serah di akhir. Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, dengan demikian, akad istisna bukan hanya sekedar eh, transaksi pesanan, melainkan pilar yang penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang mendukung produktivitas dan pembiayaan produk proyek secara fleksibel, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, demikian akhir dari presentasi saya yang membahas akad istisna. Saya harap pembahasan saya tadi dapat menambah wawasan saya serta teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.